Baik, teman-teman, kali ini saya mau berbagi tutorial cara penulisan catatan kaki dan penulisan daftar pustaka di suatu tulisan jurnal dengan menggunakan Mendeley. Nah, teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah kita pastikan Mendeley sudah kita download, dan setelah itu kita masuk di Mendeley tersebut dengan menggunakan email pribadi kita. Nah, teman-teman, seperti ini tampilan dari Mendeley. Seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu, teman-teman, kita pastikan Mendeley ini sudah terhubung di Microsoft Word kita. Kita lihat di sini, teman-teman. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, teman-teman, ini berarti Mendeley sudah terhubung di Microsoft Word kita. Atau kita bisa lihat langsung di Microsoft Word kita, teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini, teman-teman, kalau ada seperti ini artinya Mendeley sudah terhubung otomatis di Microsoft Word kita. Nah, teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana menulis catatan kaki dan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Nah, teman-teman, di sini tidak ada catatan kakinya, teman-teman. Begitu juga daftar pustakanya juga. Nah, yang pertama kita ketahui, teman-teman, kita pastikan ada kutipan yang kita kutip di salah satu jurnal online. Nah, misalnya saya sudah kutip, teman-teman. Ini satu paragraf, teman-teman. Ini juga di bawahnya. Nah, langsung saja, teman-teman, kita klik ini, teman-teman. Nah, di bawah ini sudah tercantum secara otomatis. Kalau ada tulisan seperti ini, teman-teman, nomor 1 ini artinya tulisan catatan kaki pertama. Nah, setelah itu, teman-teman, kita klik ini, teman-teman. Ini di atas, perhatikan kursornya, teman-teman. Kita klik sekali. Nah, di sini ada Go to Mendeley. Nah, kita klik. Nah, misalnya kita cari jurnal yang kita kutip, misalnya di jurnal media pembelajaran. Media pembelajaran. Nah, di sini sudah ada, teman-teman. Sudah banyak pilihan jurnal-jurnal yang ada di Mendeley. Nah, misalnya saya ambil ini, teman-teman. Metode penggunaan media pembelajaran karya Maimunah. Nah, saya ambil, kita klik sekali di sini, teman-teman. Kita cukup klik sekali di sini, teman-teman. Setelah itu kita klik ini di atas. Nah, teman-teman, perhatikan kursornya, teman-teman. Ini di atas. Nah, kita klik. Nah, berhubung karena jurnal yang kita ambil tadi bukan di dokumen kita, maka dia anjurkan kita untuk memilih di sini, teman-teman. Nah, kita cukup klik oke di sini, teman-teman. Nah, secara otomatis di sini, teman-teman, langsung tertulis di bawah sini, teman-teman. Nah, ini catatan kaki ini tanpa menulis secara manual. Dia secara otomatis, teman-teman. Nah, ini. Nah, misalnya saya kutip lagi tulisan orang lain yang ada di jurnal online. Nah, misalnya ini paragrafnya, teman-teman, ya. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Nah, saya kutip lagi, teman-teman. Nah, seperti tadi, teman-teman, kita klik di sini. Nah, di sini sudah tertera catatan kaki yang kedua, ini di bawah, teman-teman. Nah, setelah itu kita klik ini, baru go to Mendeley.
Nah, teman-teman, misalnya saya cari jurnal atau buku di dokumen saya yang tersimpan di Mendeley. Ini ya teman-teman. Kalau di sini teman-teman, ini dokumen kita yang sudah tersimpan di Mendeley. Ini ya teman-teman. Tapi kalau ini di atas jurnal-jurnal yang belum kita simpan di dokumen kita. Nah, misalnya saya cari buku, saya sudah kutip buku misalnya dari misalnya saya ambil di sini Yaumi Muhammad. Nah, saya sudah kutip di sini teman-teman. Media dan teknologi pembelajaran. Nah, saya cukup klik di sini teman-teman. Karena dia di dokumen kita, jadi tadi dia nggak minta kita untuk simpan lagi. Ini ya perbedaannya ya teman-teman. Ini kalau ini literatur search ini teman-teman, ini jurnal-jurnal yang belum kita simpan di Mendeley. Nah, kalau di dokumen ini jurnal yang kita sudah simpan di dokumen kita. Nah, jadi kita tadi saya kutip ini ya teman-teman, Yaumi Muhammad ya, karya Yaumi Muhammad yang judulnya Media dan Teknologi. Saya klik sekali saja, terus saya klik yang tadi di atas teman-teman, perhatikan kursornya. Saya klik. Nah, maka dia terhubung otomatis ya teman-teman. Dia tertulis otomatis tanpa manual. Nah, ini sangat cepat teman-teman, sangat membantu kita dalam penulisan artikel jurnal. Nah, langsung saja teman-teman, saya masuk ke paragraf yang ketiga ya. Ini paragraf yang kedua, kutipan dari jurnal online. Ini yang kedua, dan ini yang ketiga teman-teman ya. Nah, saya ambil lagi. Saya tulis lagi catatan kaki dengan menggunakan Mendeley. Nah, seperti tadi teman-teman, kita cukup klik di sini. Ini sudah langsung tertulis di bawahnya teman-teman. Nah, kita langsung klik ini sekali saja, baru go to Mendeley. Nah, misalnya saya ambil jurnal yang belum saya simpan di dokumen saya. Misalnya saya ambil teknologi pembelajaran. Nah, di sini banyak sekali teman-teman. Misalnya kita pilih saja teman-teman yang kita kutip di tulisan kita. Nah, ini saya ambil misalnya karya Steffi dan judulnya Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. Nah, saya cukup klik sekali saja teman-teman. Nah, ini kita klik di atas seperti tadi. Nah, karena dia jurnal ini kita ambil di yang tidak termasuk istilahnya yang belum tersimpan di dokumen kita, makanya dia minta seperti ini. Nah, cukup kita aplikasikan saja. Nah, maka secara otomatis dia langsung tertulis tanpa ribet, tanpa menulis satu persatu dengan cara manual. Nah, ini sangat membantu kita teman-teman. Nah, kita masuk ke paragraf yang keempat teman-teman. Ini ya, ini paragraf keempat yang teman-teman. Nah, seperti yang tadi kita klik di sini teman-teman. Ini keempat. Kita klik di sini, baru go to Mendeley. Nah, misalnya saya ambil di jurnal yang saya sudah simpan di dokumen saya. Misalnya saya ambil karya Sahi yang judulnya Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi. Nah, saya klik di sini. Nah, baru tadi yang di atas seperti tadi teman-teman, perhatikan kursornya teman-teman, kita klik, maka secara otomatis dia langsung tertulis. Nah, kita ke poin yang kedua teman-teman, penulisan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Saya coba tulis judulnya teman-teman. Nah, karena ini tadi catatan kaki kita sudah menggunakan Mendeley,
Maka tidak perlu ribet lagi, tidak perlu susah lagi, kita cukup klik yang ada di atas ini teman-teman. Yang ada di atas ini teman-teman. Ini ya, teman-teman perhatikan ya. Perhatikan kursornya, kita klik sekali saja ini teman-teman. Maka dia secara otomatis akan tertulis di bawah daftar pustakanya. Kita klik ya. Ini teman-teman perhatikan ya teman-teman. Kursornya ini. Nah, kita klik sekali saja. Nah, ini dia teman-teman. Dia langsung otomatis tertulis di bawah daftar pustaka. Nah, ini teman-teman, ini sangat membantu kita dalam penulisan jurnal tanpa menulis catatan kaki secara manual atau penulisan daftar pustaka secara manual. Nah, misalnya daftar pustaka, maksud saya catatan kaki kita melebihi 5 atau 10, 15, maka dia langsung otomatis teman-teman. Maka daftar pustakanya juga ada 15 atau 10 sampai di bawah. Nah, itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi para pelajar yang sedang duduk di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan. Dan tutorial ini harapan saya bisa membantu teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Biarlah manfaatnya dapat digunakan, ilmunya dapat digunakan. Ya teman-teman, terima kasih.